kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Aku Dong. Kali ini dengan sebuah tema yaitu keajaiban dalam keterbatasan. Dengan dua orang narasumber kita yang cantik-cantik, luar biasa. Wah, ini ibu dan anak loh, bukan kakak adik. Nah, ya. Tapi Ibu sama katanya, anak. iya katanya kakak adik ini, saking mamanya awet muda nih. Nah, kita mulai dengan Ibu Selfie ya. Pada waktu mendapati dan mengandung, terus kemudian tahu bahwa Kesia ada kekurangan sedikit atau kelebihan bahkan, itu bagaimana dan kenapa bisa tahunya dan reaksinya bagaimana? Ya, jadi awalnya ketika saya mengandung Kesia, dokter tidak punya masalah untuk kandungan. Tapi dia suka berkata kenapa ketika diperiksa itu denyut jantung lebih cepat dari anak normal. Terus dia bilang gini, oh Bu, mungkin karena ketika ibu naik tangga mungkin, karena kan periksanya itu naik tangga gitu kan ya, di level keberapa gitu kan ya. Tapi setelah beberapa bulan mengandung, ya akhirnya sampai melahirkan tidak ada masalah khusus. Bahkan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu gitu. Nah tapi setelah pada waktu melahirkan, Kesia itu tidak menangis, nggak langsung nangis. Itu kan biasa kan anak Langsung yang reaksi. langsung reaksi nangis. Harus ditepuk-tepuk dulu baru dia nangis gitu. Udah masuk seperti biasa kan anak lahir dipisahkan dengan ibu ya. Saya masuk ke ruang perawatan. Nah, hari kedua dokter tuh datang ngomong sama suami saya. Dia bilang ini anaknya kecenderungan Down syndrome. Nah waktu itu saya tuh lagi ke toilet gitu. Terus suami saya bilang, dia bilang, Vi ini anakmu tuh kecenderungan Down syndrome. Nah yang saya pikir waktu itu kecenderungan Down syndrome itu karena masa dulu itu tidak ada yang namanya Down syndrome. Autis itu kan belum setenar sekarang kan ya. Dan belum jelas Iya, ya. belum jelas. Nah waktu itu saya tuh pikir gini, oh Down syndrome itu karena waktu lahir nggak langsung nangis. Jadi mungkin apa sih dari flare up bukan? Namanya tuh sisa-sisa yang dia nggak bisa nafas langsung tuh, lendir-lendir gitu kan. Nah terus kayak gitu, setelah itu pulang langsung, oke boleh pulang langsung. Dan sehat, nggak ada apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi ketika 3 hari lahir kan harus cek ke dokter tentang semuanya kan. Dokter itu bilang, Bu, ini tuh anaknya kecenderungan Down syndrome. Dokter tahu dari mana? Nah, terus si dokter tuh bisa melihat dari ini. Iya, dari garis ini. Tapi kan suami saya masa sih katanya dari garis tangan, ya kan? Setelah itu, setelah tahu tuh, saya sampai rumah nggak bisa makan. 3 hari kan ini. Tuhan, ini kan kita nggak punya keturunan seperti ini. Kita nggak punya pemikiran seperti ini, gitu. Ya itu sebenarnya dijalani awalnya seperti itu. Dan dokter kan ketika dia berkata, Bu, anak Down syndrome itu seperti ini gitu kan ya. Yang membuat saya sebagai seorang ibu juga takut ya. Ini ke depannya gimana? Masa depannya seperti apa gitu. Ya itu sih. Ya awalnya Hari-hari yang saya dengar anak Kesia mengalami kejang ya, sampai Kesia susah sekali bernafas dan sebagainya. Dan hari itu katanya baik Selfie maupun suami sangat stres sampai rasanya tidak tahan. Itu bagaimana menghadapi masa-masa itu? Ya waktu itu persisnya usia 11 bulan ya, 11 bulan dia mau 1 tahun. Dia itu panas tinggi sampai hampir 40. Waktu udah saya tes hampir 40, saya cabut gitu. Saya berdoa, Tuhan pokoknya saya percaya dengan melewati ini, anak saya itu akan Tuhan pulihkan gitu. Saya harus berpikiran positif karena sempat kejang. Jadi kakinya tuh gini, nggak bisa lurus. Terus udah gitu, itu kan udah malam gitu ya. Dan waktu itu memang ada firman Tuhan waktu itu ketika kami berdoa dengan Papa ya Pak Yusa. Ayo kamu berdoa, urapi dengan minyak baby oil katanya. Itu akan menurunkan panas anakmu gitu. Jadi setiap kali panas kami bawa seperti
Abraham gitu ya, mempersembahkan, Tuhan ini anakmu, kami bawa ke dalam tanganmu gitu kan. Itu setiap kali hampir 3 hari. Setiap hari itu. Setiap hari panas lagi. Setiap hari itu panas nggak turun 3 hari gitu kan. Sampai yang namanya pekerja di rumah, Bu, ibu tuh ini gimana Keisha katanya. Ibu tuh nggak bawa Keisha ke dokter ataupun Keisha dikasih obat, tapi firman Tuhan yang didapat hari itu, bawa anakmu ketika panas urapi dengan minyak baby oil. Jadi setiap panas saya bawa, gitu. Nah itu waktu itu Pak Daniel itu suami saya sedang di luar kota. Jadi dia tuh datang hari ketiga lah waktu dia panas gitu kan. Karena case itu saya gendong terus, dia nggak mau di kasur kan. Jadi setiap hari tuh gendong terus gitu. Akhirnya terakhir itu pas dia datang, kami sama-sama mempersembahkan. Tuhan kembali lagi, Tuhan ini anakmu gitu. Terus Pak Yusak telepon, Vian kita berdoa, pokoknya kalau Kesti bisa melalui ini, Tuhan akan pakai hidupnya. Nah setelah itu 3 hari turun, dan 3 hari ya seperti awal, seperti semula, pokoknya normal gitu. Bersama saya sangat tidak gampang ya. Iya. Berapa kali waktu itu rasanya gak kuat gitu, atau memang waktu itu tetap ada kekuatan yang ajaib? Ya kekuatan itu selalu ada dari keluarga terdekat ya. Selalu ada doa, selalu mengucapkan kata-kata yang positif. Saya sempat waktu dia berjalan waktu gitu ya, saya tuh gak makan, pernah 3 hari gak makan 2 kali. Karena menghadapi segala sesuatu yang masih memakai cara berpikir dunia, ini ke depannya Tuhan gimana, ini ke depannya Tuhan gimana. Suatu saat Pak Yusak ngomong gini, Vi, mengucap syukur, kuncinya cuman mengucap syukur. Karena dengan mengucap syukur, Tuhan itu akan bekerja. Tapi ketika engkau mengeluh, ketika engkau terus bertanya-tanya, Tuhan itu dia akan terus menanti kamu sampai kapan kamu tuh bisa mengucap syukur. Ajaib sekali, ajaib sekali. Kalau Kesia pernah nggak sedih gitu karena orang bilang Kesia beda gitu? Itu kayak modelnya kayak Itu mau jadi model. Oh, Kesia pengen jadi model kayak kakak Lala. Pernah, terus pernah ikut lomba? Wah, pernah nggak? Wah, dapat piala 4. Iya. Wah, pialanya 4 itu apanya? Fotogenik, Instagram, sama fashion show, sama dari tempat les. Wah, 4 sekali. Kalau sekarang jalan dikit gitu, kalau fashion show bisa nggak? Bisa dong. Gimana waktu itu fashion show? Asyik. Sampai sini ya. Wah. Maju deh. Terus? Ya, terus Wah. gaya lagi. Terus gaya lagi. Asik. Terus ke situ. Jalan ke situ. Iya. Asik. Gaya lagi. Luar biasa. Wih, boleh duduk. Nah, gimana nih pada waktu cerita nih, langsung kita lompat dulu nih ya ke fashion show, soalnya Kesia suka banget cerita fashion show. Jadi waktu itu lomba fashion show khusus untuk anak-anak down atau beda? Beda untuk anak normal. Loh, Jadi ini Casey itu semangatnya tuh nggak bisa ditahan. Jadi gini, waktu perlombaan pertama dia tuh kalah. oh pernah ikut Bukan, normal? pernah umum ya? selalu nemu, ikut yang umum. Jadi yang Ceritanya dia sendiri mau gitu? iya, jadi kan dia tuh saya lesin. Nah di situ tuh dia ngadain perlombaan, tapi bukan perlombaan. Jadi dia yang ngadain, tapi umumnya ikut boleh. Nah yang pertama itu dia kalah. Mami kalah, aku nggak bisa bawa pulang piala katanya. Terus dia kan nangis sedih gitu kan ya di rumah ya. Udah gitu, pokoknya harus ikut lagi. 2 minggu kemudian ternyata ada lomba lagi.
Terus saya bilang gini, Dek, udahlah nggak usah ikut, Casey nggak usah ikut, dia kok kalah sedih lagi gitu ya. Tapi dia bilang gini, harus ikut, mama harus daftarin aku harus ikut katanya. Nah sesudah itu mami nggak ada, soalnya ada pelayanan keluar gitu kan, nggak apa-apa aku ditemani sama yang lain. Udah gitu udah, akhirnya dia ikut ya itu pulang-pulang bawa 4 piala. Ajaib sekali. Iya. Seringkali apa yang kita lihat sebagai kekurangan atau keterbatasan, ternyata Tuhan merubahnya menjadi keajaiban. Kesia memiliki piala jauh lebih banyak dari semua saudara-saudaranya. Kesia selalu pantang menyerah dan dia tidak pernah mau dihentikan. Pada waktu kita berkata jangan, itu susah, itu tidak mungkin menang, selalu dia bertekad dan selalu ada keajaiban. Ngomong-ngomong katanya nih, sebelum lagi cerita yang lain yang ajaib-ajaib, Kesia pernah juga perlombaan itu ya, bikin sandiwara itu apa ya? Oh ya, pentas seni. Oh. Pentas seni dengan Kesia School. Wah, Ya, itu. itu apa itu? Kesia masih ingat? Masih ingat. Ceritanya gimana itu ceritanya, Kes? Kesia bikin sandiwara apa itu waktu itu? Kalau jalan ke Jakarta, tengah jalan ngajar, nggak les, ya Dapat piala. sampai kemudian Juara 3. orang tiga. Perlombaan apa itu? Kesenian? Iya, perlombaan kabaret untuk anak-anak Down syndrome. Kabaretnya jadi bikin, Bebas, ya, bebas. tapi Bikin semua sendiri. dari Iya, bikin sendiri. Boleh, jadi semua murid ikut dan semua guru ikut. Terus ceritanya siapa yang bikin? Ceritanya guru-guru yang bikin. Nanti setiap anak punya peran masing-masing. Dan itu juara ketiga lagi. Iya. Wah, ajaib lagi. Ada Kesia juara apa lagi? Kesia juara fotogenik se-Indonesia waktu 2018. Jadi kita mengirim foto, nanti diseleksi oleh para juri. Jadi semua boleh kirim foto. Itu normal, bukan Enggak, khusus Down syndrome. khusus Down syndrome. Se-Indonesia. Se-Indonesia. Gimana posenya waktu itu? Maksudnya Casey itu, diangkat di sini. Wah. Ya, kayak penari itu. Wah, jadi Kesia sekarang bisa apa aja? Bisa nari, Bisa, Nggak bisa bisa lari, bikin kue. dari kejar lukis, terus terus sama tengku. Oh, tepung sama telur. wah, ini semua. Sekali lagi, sekarang kita langsung cobain dan kita langsung buka. Ini adalah produksi daripada Kesia, ya. Sejak kapan Kesia suka bikin kue? Kuenya kakakku turun. Sejak Casey les kue. Oh jadi les Jadi kue. di Casey School itu kami itu mencari bakat anak-anak. Jadi kalau anaknya memang suka bikin kue, les kue. Yang bisa musik, les musik. Jadi dibagi-bagi. Wah enak sekali. Mau cobain nggak? Cobain enak sekali. Iya. Ini sehat lagi oatmeal. Enak sekali. Mantap. Ini Nutella. Enak ya? Ini ada nasta. Ini benar-benar dia bikin sendiri. Iya. Tapi memang sekarang Casey sudah punya 3 karyawan. Wow. Dan kami tidak hanya kue, Casey juga bikin puding, bikin bolu. Kita lagi coba sekarang bikin roti. Ceritanya gimana? Ini mulai dari awal. Iya, jadinya tuh awalnya les kan. Pas les, saya tuh melihat Casey tuh kok ada bakat untuk bikin kue. Mulailah dari menerima pesanan untuk Natal. Dan itu karena nggak punya karyawan, jadi Casey kadang kan udah capek gitu kan ya, kami bantu sampai kita tuh sampai subuh gitu ngerjain gitu kan ya. Ternyata setelah dicoba orang banyak suka kan. Akhirnya sekarang kita benar-benar punya Casey cookies yang udah banyak pesanan, jadi seperti ini. Terus ada roti, ada puding, ada pie buah juga ada. Itu kreasi dia sendiri atau pakai resep? Ada yang belajar dari resep.
Dia bisa tapi. Bisa nanti tapi dibantu untuk tepungnya berapa nanti dia ngadu. Casey juga waktu 2018 atau 19 pernah masuk stasiun TV juga untuk diwawancara untuk kue ini. Karena ditanya gimana bikin sendiri, terus demo juga. Demo dia. Dengar-dengar dulu ada masa di mana sekolah dan mengalami gangguan, ditolak. Terus bagaimana sampai akhirnya menemukan semua bakat, semua keajaiban. Ini ceritanya bagaimana? Jadi awalnya itu saya dan suami saya awalnya ya masih pengen Casey itu sekolah di sekolah normal karena kami merasa bahwa dia bisa untuk mengikuti gitu kan. Tapi dari satu sisi memang Casey tidak bisa untuk mengikuti dengan cepat semua kegiatan di sekolah. Tapi dari sisi saya sebagai ibu, masa sih nggak bisa gitu kan ya. Tapi dari satu sekolah mereka sih tidak menolak ya, tapi mereka menjadikan anak bawang gitu. Jadi boleh kerjain, boleh enggak gitu kan. Nah di situ saya mulai merasa kayak Tuhan tuh gini, nak, kamu tuh mesti memotong terus dengan keinginanmu. Saya masih coba sekolah kedua juga sama gitu. Dan yang berikutnya sekolah ketiga sampai Tuhan begini, ayo kamu tuh harus benar-benar menangkap isi hatiku apa yang aku mau gitu kan. Akhirnya saya masih ingat banget lewat pesan Dwi, masih ingat dulu. Ayo kamu tuh terima anak-anak kebutuhan khusus yang lain. Tuhan tuh akan pakai Casey dengan caranya yang ajaib. Jadi mulai dari 1 orang, 2 orang gitu ya. Akhirnya kami ketemu sebuah sekolah inklusif yang bergabung dari anak normal dan anak kebutuhan khusus gitu. Dan di situ kami juga dibantu sama Pak Luki yang waktu dulu kami memisahkan akhirnya khusus untuk anak-anak kebutuhan khusus. Udah nekat aja lah bikin Casey School gitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang ada Casey School. Berapa banyak murid yang sudah sekolah di sana? Nah sekarang karena kami terima anak dari, jadi sejak awal sekolah Casey School kami menerima semua anak dalam kebutuhan apapun. Jadi kami tidak punya, oh yang ini boleh, yang ini enggak. Semua kami terima. Jadi kami lebih kepada private anak. Jadi 1 guru, 1 murid untuk anak-anak yang cukup perhatian banyak. Untuk yang seperti Casey 1 guru 3 anak. Jadi sekarang kita punya anak sekitar 18. Seringkali kita melihat itu sebagai tantangan dan sebagai musibah. Tetapi Tuhan melihat itu adalah sebagai kepercayaan. Karena Tuhan rindu lewat sesuatu masalah kita membuka jalan buat banyak orang. Kita memberkati lewat Asia yang sepertinya hari itu menjadi sesuatu pergumulan buat kedua orang tuanya. Hari ini dia menjadi sebuah berkat yang ajaib. Begitu banyak anak-anak yang ditolong, begitu banyak orang tua yang diberkati, dan begitu banyak mutiara-mutiara yang selama ini terpendam. Anak-anak kebutuhan khusus Down syndrome menemukan sekolah tempat mereka diperlengkapi dan mereka tiba-tiba menjadi bintang-bintang yang luar biasa. Ini adalah contohnya dan ini adalah bukti karyanya. Kuenya enak dan bisa dipesan. Nah, semuanya sehat karena mereka benar-benar mengutamakan kesehatan supaya semua anak bisa memakannya dan tidak menimbulkan alergi dan sebagainya. Aduh, ini benar-benar berkat. Kesia luar biasa. Hobinya Kesia apa lagi? Nari, ya bikin kue, fotografi, ya. Casey nyanyi, Mariana Casey nyanyi. Dan Casey itu setiap hari ya, dia itu selalu mendengarkan khotbah dan pujian. Jadi kalau misalnya, mami aku mau di kamar gitu kan, pasti kok saya lihat dia dengerin khotbah. Kalau saya lihat lagi dengerin lagu rohani, itu setiap hari. Hobi dengerin khotbah. Ajaib sekali. Kesia mau nyanyi apa sekarang? Mau nyanyi apa? Gak mau nyanyi. Terus ada pengalaman apa yang paling Kesia ingat pada waktu pertandingan apa
guys? Misalnya Kesia paling senang pengalaman pertandingan kemana? Pernah ikut model sama Lala di Paris Fashion Week. Ke Paris. Jadi modeling di Paris. Ikut sertakan sama Terus Jakarta Fashion Week juga. di Jakarta juga. Iya. Jadi pernah di Jakarta, terus pernah di Paris. Waktu di Paris pakai baju apa? baju suara. Oh, bagus sekali nih pasti. Nah, enggak takut tuh lihat banyak orang itu enggak? Enggak. Dia di sekolah dapat sertifikat anak paling percaya diri. Aduh, luar biasa, luar biasa. Kalau teman-temannya ada yang takut, terus Kesia bilang apa? Atau ada yang malu gitu, Kesia bilang apa? Enggak berani. Enggak malu. Gak malu ya Kesia? Wah, ajaib sekali. Bagaimana Ibu Selfie bisa bawa sampai sejauh ini? Maksudnya bagaimana sampai dia tidak pernah malu, dia tidak pernah merasa dibedakan, bisa berkarya, bahkan berjalan dengan kakaknya ya, yang Putri Indonesia, dia tidak merasa bersaing dan tidak merasa minder gitu ya. Itu bagaimana ceritanya? Jadi awalnya saya dengan Pak Daniel udah berjanji bahwa gini, kami tidak membeda-bedakan anak. Jadi kemanapun kami pelayanan, kami tidak pernah untuk yang ini yang ditonjolkan, yang ini tidak usah. Tapi kami telah tetap memperkenalkan bahwa anak kami dua, Kesia dan Lala, semua punya kelebihan masing-masing. Jadi ketika keluar negeri kami bawa, ketika kemanapun kami selalu bawa dan kami tidak pernah malu. Kuncinya adalah ya jangan pernah kita melihat kekurangan dari anak kita. Justru kita harus melihat kelebihan dari diri anak kita. Dan sebagai apa? Ini kan dua yang berbeda sekali ya. Mungkin buat beberapa orang nanti kapan-kapan kita akan angkat ya, dan kita akan panggil untuk putri sulungnya ya, yang jadi Putri Indonesia dan Putri Earth ya. Ya, dan sangat cantik, sangat pandai, dan sangat mandiri. Dan dari kakak adik sendiri ini bagaimana caranya? Maksudnya pasti kan ada rasa berbeda ya. Tapi anak saya yang pertama itu sangat memperhatikan dedeknya gitu. Jadi kalau misalnya mami aku ada visi hijau di sini, dia selalu bilang sama panitianya bahwa adik saya ikut. Jadi selalu Casey itu disertakan ketika boleh ikut, kami Casey boleh ikut nanti pakai baju yang model dari aku. Jadi bagus ya, selalu ya. Ini baju juga buat Anji Lara. Iya. Asik. Butik ya sekarang ya, butik di Bandung. Jadi yang besar pegang butik, yang kecil pegang kue. Iya. Terus Casey juga punya hidroponik, kita punya hidroponik. Jadi udah bisa penghasilan tiap bulan udah punya. Dari kue dan hidroponik. Jadi Casey punya uang sendiri. Iya, ditambah. Terus uang dibuat apa guys? Tadi Ditabung. Terus mau buat beli apa? Pengen apa? Belum tahu. Tapi guys ya, paling suka apa? Paling suka kacamata, atau baju, atau jam, atau sepatu. Sukanya apa guys? Casey nggak suka. Kalau baju dia enggak. Padahal suka modeling. Iya, tapi pokoknya dia tuh cuma sukanya gini. Kalau misalnya kami mau pergi, dia sukanya di hotel. Dia sukanya itu baca tulis khotbah sama itu lagu rohani. Iya, Cuma itu aja. jadi kalau misalnya mau apa-apa deh, apa mami aku titip aja. Ke mall juga nggak suka. Nggak suka. Berbeda sama Lala ya. Lala senang. Kalau Ini mamanya ikut Lala atau ikut mengimbangi. Gimana ya? Kalau Lala hobi ya, ke mall ya. Kalau Casey enggak. Casey pokoknya mami aku ikut keluar kota. Nanti aku di hotel. Lala ikut jalan-jalan. Ini anak
anak yang sangat ilahi, sangat banyak berdoa, sangat banyak bersyukur. Luar biasa, luar biasa. Sebelum kita lanjut kita selanjutnya, kita saksikan dulu yang satu ini ya. Kalau saya itu di MMA, mertua menantu, Aku aku dong. dong. Tarik terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini. Ku bertahan, mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini. Ku bertahan, aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku yakin pasti bisa. Kembali lagi di MMA, mertua menantu, aku Aku dong. dong. Masih dengan narasumber yang sama, Ibu Selvia dengan Keisha. Sangat cantik. Luar biasa. Namanya sama loh. Iya, sama-sama Keisha. Jadi sama-sama cantik, sama-sama hebat ya. Iya. Namanya sama. Ya. Sebuah pertanyaan, bagaimana menangani dan menyiapkan seorang anak yang punya kebutuhan khusus untuk menjadi mandiri? Dan apakah di awal nih ya, bagaimana mendidik sampai hari ini udah bisa masak, ikut perlombaan, pialanya banyak, suka berdoa, suka nyanyi, ya semuanya mandiri sekali. Ini bagaimana ceritanya? Saya dengar juga suka setrikain baju, nyuci, ya. Bantu beres-beres. Bantu beres-beres rumah, hampir banyak sekali yang dikerjakan. Ini bagaimana ceritanya? Ya selalu harus butuh kesabaran ya. Jadi memang tidak selalu bisa langsung gitu ya, tapi mami, jadi mami ajarin ini Casey, dia mami belajar gitu. Mami ini nggak bisa Casey belajar lagi, mami nggak bisa Casey belajar lagi. Saya menganggap di rumah semuanya ya dua-dua anak, pokoknya ya kalian anak mami semua bisa mengerjakan dan nggak ada yang merasa bahwa oh ini Casey nggak boleh karena Casey nggak bisa, ini nggak boleh atau nggak bisa. Tapi selama dia mau mencoba, saya akan bantu. Tapi kalau satu titik misalnya dia udah nggak bisa sekali, ya diajarin. Dan misalnya kompor gitu ya, nyalain kompor mungkin karena dia takut masih dibantu. Tapi kalau misalnya kayak bikin kue, dia bisa nyetak-nyetak, minta dibantu. Tapi kalau udah bisa mandiri, dia sendiri sih. Jadi ditanamkan bahwa kamu tuh bukan nggak bisa, tapi harus belajar. Bisa. Iya, jadi kalau misalnya kalau selalu dikat nggak bisa, mungkin akan pernah maju ya. Iya. Tapi kalau misalnya kayak mau les model gitu, ya les model kita cari orang yang benar-benar bisa mau lesin, yang sabar. Ada, jadi private gitu, datang ke rumah kan, les, sabar, bisa membantu gitu. Nah di situ pertama ya mungkin gak bisa gitu, tapi mami aku les model deh. Tapi kalau yang namanya les model harus belajar, harus les, harus punya waktu, harus punya semangat gitu. Jadi dari situ percaya diri dia bahwa oh mami mempercayakan aku bisa. Karena sekarang ada banyak sekali anak yang normal, bahkan masak pun tak mau ya, dan tidak bisa. Bahkan anak yang normal beresin baju pun tidak mau. Tetapi kita lihat dari keluarga ini luar biasa sekali. Bahkan beberapa kali ketika di rumah tidak ada pembantu, katanya dengan sangat
sukacita mengerjakan semuanya. Luar biasa. Seringkali kita mengeluh dengan keadaan anak kita, tetapi apa yang dilewati oleh Ibu Selvi dan Kesia bukanlah perjalanan yang mudah. Tetapi pada saat mereka bertekad, bersabar, dan bersama-sama mengerjakan dengan sukacita, ini menjadi sebuah keluarga yang saling menolong dan saling menguatkan. Kalau misalnya di rumah, jadi semuanya Kesi kerjakan sendiri. Iya, jadi ya bobo sendiri, mandi, makan semua sendiri. Wah, bahkan rutin pergi bikin kue. Iya. Ini Kalau pas dia nggak les, dia masuk sekolah dulu. bagaimana dengan les-les yang banyak itu ya? Apa dari dia atau dari mama atau dari siapa gitu ya yang memaksanya les? Kadang dia pengen les sendiri gitu kan, dia ngeliat contohnya ya Lala tuh kan bisa berenang, dia suka lihat Lala berenang. Mama, aku mau berenang. Jadi saya cari guru les yang benar-benar bisa ngajarin dia, walaupun gurunya ganti 3 kali gitu ya. Tapi akhirnya dia bisa berenang sekarang. Sekarang bisa berenang. Bisa berenang. Ajaib, ajaib. Terus bikin kue itu dari sekolah. Dari sekolah. Jadi sekarang udah punya karyawan 3, jadi bisa ditinggal. Ajaib. Kalau misalnya katanya pernah belajar make up juga. Iya, pernah les make up juga. Wah, itu mamanya atau Kesia juga pengen les make up. Mau les sendiri. Kenapa tiba-tiba pengen les make up? Lesnya meme. Karena dia bikin apa sendiri. Oh, karena pengen les make up sendiri. Itu termasuk rambut juga. Enggak. Make up aja. Dan dia benar-benar suka. Iya. Kemarin waktu 2019 atau 2018 ya, kami mengadakan Kesia Champion. Di situ ada lomba make up dan Kesi juara 3. Jadi Kesia banyak sekali pialanya ya. Ada berapa piala itu di rumah? Ada 10 lebih. Benar. Nggak ada. Iya, kita tidak punya piala ya. Tapi pialanya Kesia banyak sekali. Ada sebuah peristiwa yang sangat mengagumkan ya. Katanya pada waktu itu tiba-tiba Kesia bisa pengen mobil. Ya, ternyata benar dapat mobil ya. Nah, itu ceritanya bagaimana itu? Jadi awalnya itu kan Pak Daniel sudah Tuhan panggil pulang gitu. Siang-siang itu dia nggak biasanya dia bobo siang gitu, tidur siang. Tapi ketika dia bangun, dia nangis. Kesi kenapa nangis? Aku mimpi ketemu papi. Papi bilang aku boleh beli mobil baru. Karena kami itu dari dulu gini, kalau misalnya Lala ganti, misalnya Lala beli sesuatu, langsung ditanya Dede mau nggak? Gitu. Nah itu tuh tidak secara kebetulan Lala tuh baru nuker mobilnya, gitu kan. Terus udah gitu, saya selalu bilang Dede berdoa sama Tuhan. Kalau Tuhan mau Kesia punya mobil baru, pasti Tuhan berkati. Terus itu dia langsung dia berdoa. Berdoa, memang dia itu sudah diberikan mobil untuk les sama papanya itu mobil kecil. Nah, akhirnya dia pokoknya mobil ini ditukar ya, dia doa gitu. Dan ketika beberapa waktu kemudian harus bayar mobilnya, tiba-tiba itu ada orang memberikan uang untuk mobil itu. Itu saya sampai sekarang gini, orangnya pun tidak kenal dekat ataupun saya juga nggak tahu siapa orang itu, tapi ganti mobil, iya. Dan yang ajaibnya adalah sebenarnya mobil Kesi itu waiting list kelima. Ya. Gak bisa cepet-cepet dapat mobilnya katanya karena waiting list kelima. Tapi Tuhan tuh punya cara yang ajaib. Tiba-tiba yang waiting list kedua dia bilang gini, saya nggak jadi mobil ini. Saya mau tukar mobil lain, silakan ini dijual ke orang yang mau gitu. Dan itu memang permintaan kita warnanya mobilnya. Ceritanya Kesia bisa milih warna atau jenis. Dia pengen mobil yang tinggi, pengen warna hitam katanya kan gitu. Jadi pas persis banget sampai orang yang bilang itu Bu nggak jadi waiting list kelima, pindah kedua Bu karena yang ibu mau tuh orangnya nggak mau katanya, tukar warna lain katanya atau MF-nya yang lain. Itu mujizat. Jadi yang namanya harus tunggu 3 bulan, 2 minggu langsung dapat mobil. Dapat uangnya lagi, nggak tahu dari siapa. Iya.
Tuhan sangat sayang ya sama Kesia ya. Itu mobil dari Papa dan dari Tuhan, betul ya? Nah, terus soal rumah gimana? Dengarnya katanya? Apartemen. Iya. Iya, itu juga mujizat. Jadi waktu itu setelah ditinggal padanya beberapa bulan, memang dia kan merasa sangat kehilangan. Karena setiap hari dia harus peluk Papa. Oh, Jadi mau tidur peluk Papa, bangun tidur peluk Papa. Sekarang peluk Mama. oh iya Papa iya. peluk Mama. Coba belum ngomong gimana kalau mau tidur? Gimana peluk Mama? Nah, terus Oh, jadi dulu selalu itu kebiasaan dari kecil, dari bayi. Iya. Jadi kalau Papa dan dia pas di rumah, pasti pagi-pagi dia akan papi gitu peluk. Sampai di airport pun ya, di airport pun yang harusnya ada itu kan pembatas nggak boleh lari itu ke dalam, dia tuh selalu lari ke dalam. Dan selalu boleh, gak ada yang larang. Nggak ada yang larang. Tuhan selalu memberikan privilege ya buat yang suka berdoa ya. Ya, sesudah itu, ya dia tuh sampai rumah selalu ngeliatin foto papi, mami papi. Ya udah, aku mami berdoa yuk punya rumah baru gitu kan. Dan itu ya dia berdoa, udah berdoa. Nah satu saat udah kita pergi apartemen aja karena lebih kecil untuk ya suasana baru gitu kan. Dan lagi juga lebih enak ya. Iya. Kalau itu kan ini juga sewa ya. Iya. Dan jauh di atas, rumahnya terlalu besar. Iya. Nah sesudah itu saya minta anak saya, anak buah saya suruh nyari gitu. Dan aku cari-cari aja di sini gitu kan. Ada dua pilihan gitu. Terus saya tanya, Casey maunya warna apa? Pengen yang dalamnya warna putih. Udah, akhirnya saya ketemu sama agentnya dan udah gitu, Bu ini ada satu lagi katanya. Yang saya lihat tuh warnanya coklat, yang kedua coklat. Bu ada satu lagi. Itu yang saya lihat, yang satu lagi tuh bener-bener dalamnya tuh putih dan coklat muda. Wah kayaknya ini yang Tuhan mau. Kembali lagi Dek berdoa buat uangnya. Dan tiba-tiba juga ada orang yang kasih uangnya gitu untuk kami bisa untuk apartemen itu. Dan yang ajaibnya, yang membuat saya ajaib banget gitu ya, karya Tuhan gitu. Lala tuh nanya anak saya, Mami nomornya berapa apartemennya? 1707. Saya udah nggak terpikir, Mami tau nggak itu apa? Itu hari pernikahan Mami. Jadi 17 Iya, 17 Juli. 17 Juli, iya. Jadi 1707. Itu apartemennya. Iya. Seperti Tuhan memang menyediakan. 1707 dan yang putih dan Iya. khusus hanya cuma 1707. Ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun ditinggal oleh suami, sekalipun keadaan begitu berubah, bahkan orang berkata bagaimana setelah ditinggal oleh suami, karena suami yang bekerja, dulunya suami yang melayani, dulu semua suami yang pegang kendali. Tetapi sekali lagi kita tidak pernah jalan sendiri. Kita never walk alone. Kita selalu ada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah sedih. Sekalipun suami, orang tua bisa meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kembali karena cerita yang luar biasa ini, cerita bagaimana pada waktu Papa pulang. Ya, Kesia pada waktu Papa pulang, gimana Kesia? Apa itu semuanya dapat kembali ke sini dan kalian menemukan Yesus. Papa sudah sama Tuhan Yesus. Terus waktu itu Kesia rasa apa? Kesia lihat Papa atau Kesia gimana melihat Papa dada atau gimana sampai Kesia bisa tenang? Nanti ada papi dan Papinya sakit. rasanya ada di sini. Terus Papi udah ada di surga. Iya. Gimana ceritanya, Vi? Nah, ini jadi biar istri pasti, Ibu Iya. Selvi pasti lebih kaget. Itu peristiwa yang paling mengagetkan. Iya awalnya sih tidak ada sesuatu yang aku ngerasa sakit enggak gitu. Tapi ketika pagi-pagi dia masih berkhotbah, kita kan setiap pagi berdoa jam 4 pagi. Hari itu dia bisa bilang gini, mulai hari ini doa Indonesia harus di AOC. Karena waktu itu karena masa pandemi, jadi kami itu doa Indonesia masih di rumah ataupun di AOC gitu kan. Tapi hari itu dia begitu tegas, mulai hari ini doa Indonesia di AOC.
hari itu tuh sebenarnya yang sakit itu bukan padanya, yang sakit itu dia. Di situ jadi dari semalam itu kami kan hari itu Senin malam tuh ibadah. Jadi kami bawa 2 mobil. Saya pulang sama anak saya yang besar, Casey sama papanya berdua. Jadi kami iring-iringan di mobil. Tapi di suatu jalan tiba-tiba mobil suami saya tuh ke pinggir gitu. Saya bilang lah, ayo ke pinggir, kenapa papi berhenti gitu kan. Udah pindah sini, ini anakku sakit katanya. Dia mau nggak enak perutnya gitu kan. Nah terus udah gitu, udah kalah sendiri. Nah hari itu Casey yang sakit karena dia kayak mau muntah gitu kan. Nah udah gitu pagi-pagi saya bilang, saya nggak ikut doa dulu karena anak saya sakit, Casey sakit. Nggak bisa, hari ini semua harus berangkat. Kita harus doa semua di home gitu kan. Udah kita berangkat semua, udah nurut aja karena itu udah mepet banget karena kita harus berangkat 4:30 pagi. Pagi itu dia masih rekaman, masih Go Indonesia, masih rekaman dan 9:30 masih makan pagi gitu. Tapi yang ajaibnya itu ya Tuhan tuh bekerja dengan cara luar biasa. Harusnya hari itu saya itu ada pertemuan guru Kesia School sama ya yang mengajarkan kita bisa meeting gitu kan ya, konsultan. Tapi Tuhan tuh bilang gini, nah hari ini gak boleh meetingnya di Kesia School. Saya tuh masih ngomong sama suami saya, kenapa ya Tuhan gak boleh meeting di Kesia School? Kamu tuh udah nurut aja sama Tuhan, semuanya meeting akhirnya. Tapi ketika meeting itu baru mulai, saya tuh di rumah kan, Lala telepon mami, papi sakit, tapi nggak boleh bilang mamanya karena mama lagi sibuk. Saya tuh langsung ambil kunci mobil, saya langsung pergi, masih keadaannya itu berasa ininya sakit kan, dadanya sakit. Nah terus udah gitu, udah ininya aku udah nggak sakit, aku sakit dulunya. Sekarang angin menusuk ke atas. Nah, tapi saya berpikir gitu, kalau saya di meetingnya di Kesia School mungkin handphone nggak saya pegang karena ketemu dengan konsultan yang kita sama-sama mau meeting gitu ya. Udah gitu udah ketemu dan akhirnya ketika dia mau ke toilet saya masih anterin karena dia masih jalan seger banget gitu kan. Terus udah gitu saya bilang sama Lala, kita mau kursi papi baca Alkitab keluar supaya dia bisa duduk dengan santai karena kalau di sofa gini kepalanya kan nggak enak gitu kan. Demikian duduk di situ, nggak ada itu masih 10 menit 15 menit langsung dia pulang. Tidak ada tanda, tidak ada teriak. Nggak ada teriak, nggak ada tanda. Tiba-tiba saya langsung lihat kan saya loncat dari kursi ini, les gitu ya, langsung les gitu ya. Akhirnya kami Dia juga tidak mengeluh sesak. Benar. Seperti berpindah. Seperti pindah aja ya. Nah tapi di situ kan mas ada ayo bu bawa aja ke rumah sakit gitu dicek. Akhirnya kamu buru-buru udah bawa ke rumah sakit, udah sampai di rumah sakit denyut jantungnya tuh mas jadi mungkin dari yang normal lemah. Waktu di rumah sakit masih ada. Waktu di rumah sakit itu suster masih gini, oh iya kata ibu. Terus udah gitu kan kita minta oksigen. Sus tolong oksigen. Terus udah itu suster yang balik, itu buat apa oksigen? Udah nggak bisa, ini tuh udah makin lama dan hilang. Saya sampai maksa, sus ayolah kasih suami saya oksigen. Kasih oksigen sih dikasih. Tapi kan kita udah doa, udah ya Tuhan ini gimana gitu kan ya. Nah disitulah saya tuh kayak ditemukan sama suami saya mau di sini aja. Jadi seperti langsung ada kayak portal gitu kan. Aku mau di sini aja. Pas saya udah tahu ini kayaknya udah yang mau nggak mau kes udah waktunya udah gitu kan ya. Saya bilang malah apa udah mau balik. Udah senang di sana. Itu katanya Lala juga sempat lihat. Kesia sempat lihat papa. Iya. Yang lihat Lala. Karena Casey di rumah sama saya itu saya tinggal. Karena kan langsung ambil kunci mobil langsung nyetir gitu kan. Nah dia menyusul. Tapi ketika waktu itu saya kasih dia pengertian. Mana dia bilang, Dek, sama papa udah ada di surga. Terus dia udah pokoknya dia sedih pasti lah kita semua satu keluarga sedih. Tapi saya kasih pengertian terus gitu. Di sana udah sama emak, sama engkong, sama papiku.
sama jawab apa semuanya. Oh iya mami, di situ dia bisa terima. Jadi kalau sampai sekarang pun gini, mami aku kangen papi gitu ya, saya nggak menutup kemungkinan oh mami enggak gitu, iya mami juga kangen, tapi kita doa aja sekarang. Jadi kita jawabannya itu aja, sama-sama saling menguatkan gitu, sama-sama pelukan kalau namanya papa juga. Dalam hidup ini ada pertemuan, ada perpisahan. Kadang-kadang perpisahan terjadi begitu saja, tetapi ada tangan Tuhan yang menjaga kita. Di tengah begitu banyak goncangan, Tuhan membuktikan bahwa pegangan kita dalam segala keadaan adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan harta, bukan juga posisi, tetapi Tuhan. Selama kita bersama Tuhan, pasti ada jalan. Ini adalah sebuah contoh, adalah sebuah teladan bahwa mereka melewati begitu banyak. Tidak gampang yang mereka lewati. Ada begitu banyak tikungan, ada begitu banyak lembah-lembah kelam, tetapi mereka keluar sebagai pemenang. Sebelum kita mengakhirinya, saya mau minta Ibu Selvi satu pengalaman yang paling kelam, ya, tetapi itu juga membawa berkat yang spesial buat semua yang ibu-ibu yang punya anak kebutuhan khusus. Ya, pengalamannya adalah ketika ya menjalani hari demi hari ya, mendengar perkataan orang, mendengar bahwa gejalanya seperti ini, nantinya seperti ini gitu. Tapi saya tuh demikian mendapatkan sebuah kekuatan, kuncinya adalah mengucap syukur. Saya pokoknya gini, Tuhan aku mengucap syukur hari demi hari, aku mengucap syukur. Kami tuh punya tema, punya ayat pernikahan tuh 1 Korintus 2 ayat 9. Jadi apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Mungkin kalau kita menangkap dari sisi jasmani gitu ya, berkat gitu kan, berkat uang, berkat kelimpahan gitu. Tapi Tuhan ngomong gini, nah tangkap dari sisi yang aku mau. Nah, dari sisi yang aku mau apa Tuhan? Dengan semua kejadian yang engkau lewati, engkau tuh membawa jiwa-jiwa anak kebutuhan khusus untuk mendekatkan dengan aku, mereka dipulihkan, hatinya terutama untuk mereka. Karena ada beberapa keluarga cenderung membuat anaknya ini kalau mendapat tamu atau apa dikunci di kamar, malu orang tuanya. Ada yang orang tuanya juga depresi, stres. Tapi Tuhan bilang, nah ini tuh sebuah kunci lawatan. Nah, beberapa waktu yang lalu kami tuh ngadain Kesia Camp, Kesia Champion. Jadi semua anak khusus kami kumpulkan, kami ngadain seperti basar. Jadi mereka boleh main apa aja. Olahraga kami mengumpulkan di Bandung 1.000 anak kebutuhan khusus. Pasti seru sekali ya. Iya, seru banget. Di mana dibuatnya? Kami berbuatnya kami menyewa di tempat tentara. Jadi di situ kami mau mereka happy banget gitu ya. Ada lomba, pokoknya kita buat lomba normal gitu, lomba make up, lomba masak, lomba bakiak, lomba melukis, baca puisi, semua. Jadi semua macam-macam lomba. Iya. Kesia juara apa? Juara make up. Itu lomba make up. Iya. Terus Tuhan begini, nah buat di luar kota Bandung. Buat di luar kota Bandung kita bisa sampai 2.000 orang. Sudah buat? Udah. Di mana? Di Garut. Ini masih buat di Jakarta nih ya, dan buat di mana-mana 2.000 anak kebutuhan khusus. Berarti kalau sama orang tuanya, masih ada 4.000-an lebih. Iya. Jadi kami buat panggung, mereka tuh diajak olahraga, motivasi. Terus udah gitu mereka bisa untuk sini, ya samping-sampingku bisa, maksudnya aku nggak kurang, tapi samping-sampingku anak teman-temanku juga. Sama-sama semuanya. Iya. Gitu. Jadi Tuhan tuh cuma gini, nak lewat satu akan tumbuh banyak yang dipulihkan, akan tumbuh banyak yang benar-benar mereka bisa untuk orang tua itu. Aku mengerti bahwa mempunyai anak yang spesialis, dia bukan sesuatu yang kita harus lihat beban, tapi lihat kelebihan yang ada di dalam mereka. Ya mungkin kalau sekarang belum, saya selalu ngomong, kalau belum terlihat, ya itu harus digali. Gitu. Berapa lama nih menggali sampai Kesia jadi seperti ini ya, sampai jadi pengusaha loh? Jadi mungkin Kesia dari beberapa ya 16 atau 17 tahun lah.
Itu mulai kelihatan Ya, semua ya. bakatnya Ya, ya. tapi kan karena Kesia sekolah di Kesia School, jadi udah sekolah tiap hari, bakatnya les masak, les model, les berenang, ya saya lesin aja semua, nanti akan ada yang muncul. Kalau masak bisa juga. Masak ya simpel aja masak, karena kalau api dia nggak berani. Saya suka masak apa? Bisa masak spaghetti nggak? Dulu. Atau telur bisa? Bisa. Bisa. Di akhir daripada perbincangan kita, setiap masalah bisa kita hadapi dengan ratapan keluhan dan kemarahan. Tetapi setiap masalah bisa kita jadi lompatan yang sangat tinggi dan memberkati banyak orang. Persoalannya, pilihan di tangan kita. Apakah kita memilih untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh melihat semuanya dengan negatif, atau kita menjadi orang yang berkata, tidak ada yang bisa menghentikan. Mari kita belajar dari Kesia. Dia tidak pernah menyerah pada waktu dia kalah, ya, tetapi terus belajar. Dia tidak pernah berkata, saya tidak bisa melakukan seperti anak normal. Tapi dia bahkan selalu berkata, kalau mereka bisa, saya juga bisa. Mungkin sedikit lebih lambat, tapi toh akhirnya mereka menguasai, bahkan memiliki piala lebih banyak. Sekali lagi, jangan pernah menyerah waktu kita menghadapi sebuah rintangan atau pencobaan. Karena kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Tetap stay tune di MMA untuk episode-episode selanjutnya. MMA, berkomenanku, aku dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa! Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di jiwa selamanya. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di